Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketika kita meninggalkan bulan Ramadan dan memasuki 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, maka telah menanti kita amalan-amalan yang agung, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar semakin banyak bekal-bekal kita untuk perjalanan kehidupan setelah mati, demi menggapai ampunan dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Hendaklah kita senantiasa berusaha meneladani Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah Allah ingatkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, bukan hanya bulan Ramadan kita mendapatkan peluang-peluang besar untuk menggapai ampunan Allah. Di luar bulan Ramadan pun, asalkan kita beribadah kepada Allah dengan memenuhi 2 syarat. Yang pertama, kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebab terbesar kita menggapai rahmat dan ampunan Allah. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengingatkan kembali sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri. InsyaAllah ta'ala kita akan berbicara secara singkat di dalam 20 poin pembahasan tentang fikih dan adab-adab sunnah di hari raya. Yang pertama adalah, hendaklah kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penetapan keluar bulan Ramadan dan masuknya hari raya Idul Fitri. Apa petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam? 2 cara. Yang pertama, melihat hilal. Yang kedua, kalau hilal tidak terlihat, menyempurnakan bulan menjadi 30. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30." Berpuasalah karena kalian telah melihat hilal, dan berhari rayalah karena kalian telah melihat hilal. Kalau tertutup atas kalian, yaitu tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Ini juga berlaku untuk bulan Ramadan. Di tanggal 29 ketika matahari terbenam, kita berusaha melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka kita sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Inilah jemaah sekalian 2 cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita teladani untuk menentukan masuknya bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan. Ya. Dan apa yang diharuskan atau dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan dengan 2 cara ini? Pertama, pemerintah bisa memerintahkan aparatnya atau masyarakat untuk melihat hilal. Atau yang kedua, bisa juga menerima persaksian melihat hilal
dari orang yang melihatnya apabila orang tersebut dapat dipercaya. Maka untuk penetapan masuknya Ramadan itu cukup dengan satu orang saksi. Akan tetapi untuk masuknya 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri harus minimal dengan 2 orang saksi. Sebagaimana di dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Tara'an nasu al-hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, fa shama wa amara an-nasa bis-siyam." Manusia berusaha mencari hilal atau melihat hilal. Jadi ini juga termasuk sunnah sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, berusaha melihat hilal. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, aku pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Jadi berdasarkan hadis ini, penetapan hilal Ramadan bisa ditetapkan dengan 1 orang saksi. Hadis yang lain diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru." Berpuasalah karena kalian telah melihat hilal, dan berhari rayalah karena kalian telah melihat hilal, dan juga lakukan nusuk, yaitu ibadah-ibadah dalam manasik haji, karena kalian telah melihat hilal. Apabila tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah bulan menjadi 30. Jadi ini hadis lain yang menegaskan kepada kita cara menetapkan masuknya 1 Syawal, yaitu dengan melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan disempurnakan menjadi 30. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru." Maka apabila 2 orang saksi telah bersaksi atau menyatakan mereka melihat hilal, maka berpuasalah dan berhari rayalah berdasarkan persaksian mereka. Jadi hadis ini menunjukkan puasa dan hari raya bisa ditetapkan oleh pemerintah dengan 2 orang saksi. Namun untuk puasa ada hadis lain yang mengkhususkan, yaitu hadis Ibnu Umar tadi, bahwa cukup dengan 1 orang saksi. Sedangkan hari raya tetap dengan minimal 2 orang saksi yang dapat dipercaya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, termasuk sunnah yang hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk meneladani Rasulullah SAW adalah berhari raya bersama pemerintah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun." Berpuasa adalah hari kalian berpuasa. Beridul fitri adalah hari kalian beridul fitri. Berkurban atau berhari raya Idul Adha adalah hari kalian berkurban. Makna hadis ini dijelaskan oleh Imam As-Sindi dalam hasyiah beliau terhadap Ibnu Majah. Wa dhahir anna ma'nahu anna hadhil umur laysa lil ahad fiha dakhlun wa laysa lahu mutafarrid fiha balil amru fiha ilal imam wal jamaah wa yajibu alal ahad tiba'uhum lil imam wal jamaah. Dan nampak jelas makna hadis ini adalah dalam perkara-perkara ini, yaitu menetapkan masuknya puasa dan hari raya, tidak boleh ada campur tangan individu-individu, dan tidak boleh pula bagi mereka menetapkan keputusan sendiri. Akan tetapi keputusannya diserahkan kepada pemimpin dan pemerintah, dan wajib bagi individu-individu untuk mengikuti apa keputusan pemimpin dan pemerintah. Jadi tidak boleh anggota masyarakat ataupun ormas-ormas, yayasan-yayasan, kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya Ramadan serta masuknya hari raya
berdasarkan keputusan mereka sendiri, harus mengikuti pemerintah. Ini petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Agar terjadi persatuan kaum muslimin. Kalau seandainya diserahkan kepada ormas-ormas, lalu masing-masing memutuskan sendiri-sendiri, kemudian terjadi perbedaan-perbedaan, maka terlihat kaum muslimin tidak bersatu. Kemudian sunnah yang ketiga yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan ketika masuk 1 Syawal adalah memperbanyak takbir, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan takbir dan pujian-pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini mulai disunnahkan ketika terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan. Ketika telah sempurna bulan Ramadan, langsung kita disunahkan mulai bertakbir. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan. Dan hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian, dan hendaklah kalian bersyukur. Jadi ini perintah Allah dalam Al-Quran. Setelah sempurna bulan Ramadan, kita sambut dengan takbir, memperbanyak takbir, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, dalam permasalahan takbir ini ada 5 poin yang perlu diperhatikan dengan baik. Poin yang pertama adalah tentang waktu mulai bertakbir. Maka dalam Idul Fitri, waktu mulai bertakbir dari sejak berakhir Ramadan atau terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, sampai kapan? Sampai imam selesai berkhutbah. Inilah jemaah sekalian, waktu bertakbir Idul Fitri. Kata Syekhul Islam, "Wat takbir fihi awwaluhu min ru'yatil hilal wa akhiruhu inqida'ul id wa huwa faragul imam minal khutbah ala sahih." Takbir Idul Fitri awalnya dimulai dari sejak melihat hilal atau berakhir Ramadan. Dan akhirnya adalah sampai selesai Id, yaitu selesainya imam dari khutbah Idul Fitri menurut pendapat yang paling kuat kata beliau berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik, ini tentang waktu takbir Idul Fitri. Adapun Idul Adha, waktunya lebih panjang. Dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dimulai dari maghrib, waktu maghrib tanggal 1 Zulhijjah sampai waktu maghrib juga tanggal 13 Zulhijjah. Baik, ini tentang waktu bertakbir. Kemudian yang kedua, untuk takbir Idul Adha ada 2 macam. Dan untuk takbir Idul Fitri hanya 1 macam atau 1 bentuk. Untuk takbir Idul Adha ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Sedangkan untuk takbir Idul Fitri hanya takbir mutlak saja. Takbir mutlak itu artinya takbir yang bersifat umum, tidak terikat dengan waktu. Dalam hal ini adalah waktu sholat 5 waktu yang wajib. Sedangkan takbir muqayyad adalah takbir yang terikat dengan sholat wajib. Maksudnya, setiap habis sholat wajib kita dianjurkan bertakbir. Maka ketahuilah, untuk takbir Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad, hanya ada takbir mutlak. Jadi tidak ada takbir secara khusus setelah sholat 5 waktu. Tapi bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja, mulai dari awal masuk bulan Syawal, yaitu munculnya hilal, atau berakhir bulan Ramadan, sampai imam selesai berkhutbah. Ya. Sedangkan takbir Idul Adha ada takbir mutlak dan muqayyad. Takbir mutlak dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Adapun takbir muqayyad dimulai dari ba'da subuh tanggal 9 atau hari Arafah sampai ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi selama hari-hari tersebut, setiap habis sholat pada hari raya Idul Adha kita bertakbir. Mulai tanggal 9 ba'da subuh sampai tanggal 13 ba'da asar. Sedangkan untuk Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad, hanya ada takbir mutlak. Dan ini berdasarkan ijma' ulama
kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan takbir, disunahkan untuk mengeraskan takbir bagi laki-laki dan lebih ditekankan lagi untuk bertakbir ketika keluar menuju sholat id dari rumah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana idza ghada yaumal adha wa yaumal fitri yajharu bit takbir hatta ya'tiyal musalla thumma yukabbiru hatta ya'tiyal imam. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma apabila berangkat di waktu pagi untuk salat Idul Adha dan Idul Fitri, maka beliau mengeraskan takbir sampai beliau tiba di tempat salat. Kemudian beliau terus bertakbir sampai datang imam untuk salat. Jadi ini yang disunahkan, mengeraskan takbir bagi laki-laki, bagi wanita tetap dipelankan dan lebih ditekankan untuk membaca takbir ini di waktu pagi sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha, terutama dalam perjalanan menuju sholat. Baik. Kemudian yang keempat, bertakbir itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun takbir berjamaah dengan satu suara membentuk sebuah kor dipimpin oleh seseorang dan diikuti oleh jamaah, ini termasuk mengada-ada dalam agama sebagaimana disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, at-takbir al-jama'i bi sautin wahidin laisa bimasyru'in bal dzalika bid'atun. Takbir secara berjamaah dengan satu suara tidaklah disyariatkan, bahkan itu termasuk bid'ah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga berkata, hadhihi sifatul lati dzakaraha as-sa'il lam tarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi was sunnatu ayyukabbira kullu insanin wahdahu. Cara bertakbir seperti yang ditanyakan oleh penanya, yaitu bertakbir secara berjamaah, tidak terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula diriwayatkan dari para sahabat beliau, dan yang sunnah adalah setiap orang bertakbir secara sendiri-sendiri, masing-masing. Jadi ini yang disunnahkan. Lebih parah lagi jemaah sekalian, bertakbir dengan cara konvoi di jalan. Ini lebih besar lagi pelanggarannya. Di situ mengganggu ketertiban umum, menyebabkan macet. Ya. Dan yang paling parah adalah bertakbir dengan lantunan alat-alat musik atau diiringi dengan alat-alat musik. Ini tidak sepatutnya dilakukan karena alat-alat musik itu sendiri diharamkan dalam syariat berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dan juga berdasarkan kesepakatan ulama 4 madhab. Ya, jemaah sekalian, itu sangat sedikit permasalahan yang disepakati ulama 4 madhab. Lebih banyak mereka beda pendapat. Maka termasuk yang sedikit itu adalah ulama 4 madhab sepakat akan haramnya musik. Bahkan sebagian ulama telah menukil ijma' dan tidak menganggap perbedaan pendapat dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan 4 yang haram. Yang pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang haram ini digunakan untuk bertakbir, berzikir, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak pantas. Ya, ditambah lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain dalam acara-acara takbiran tersebut seperti terjadi ikhtilat dan lain-lain. Hendaklah dihindari. Baik. Kemudian yang kelima, bagaimana dengan lafaz takbirnya? Maka jemaah sekalian, ada beberapa riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau, takbir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ini juga sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan juga disebutkan di dalam
Musnad Abdul Razzaq atau Musannaf beliau dengan sanad yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran. Ini yang paling singkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran. Baik, jadi jemaah sekalian, ini diantara lafaz yang sahih yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak ada lafaz khusus, sehingga kata para ulama dalam perkara ini ada keluasan. Tentu yang afdal kita mengikuti lafaz yang disebutkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini jemaah sekalian 5 permasalahan terkait dengan takbir hari raya. Kita masuk sunnah yang keempat yang hukumnya juga wajib, yaitu mengeluarkan zakat fitri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin, hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin, sagirin aw kabirin, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir bulan Ramadan atas setiap jiwa kaum muslimin, baik itu orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, mengeluarkan 1 sok korma atau 1 sok gandum, atau maknanya adalah 1 sok bahan makanan pokok di negeri kita. 1 sok itu senilai kurang lebih 3 kilogram, dan ini takaran yang paling aman, 3 kilogram, karena memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,5, 2,7, 3 kilo lebih sedikit, maka yang pertengahan dan paling aman insya Allah adalah 3 kilogram. Iya. Jadi dikeluarkan untuk setiap jiwa 3 kilogram. Maka jika dalam satu keluarga itu ada 5 orang, misalkan suami, istri, dan 3 orang anak, maka dikeluarkan 5 kali 3 kilogram bahan makanan pokok, yaitu di negeri kita adalah beras. Yang wajib mengeluarkan adalah suami atau ayah. Suami mengeluarkan bagi istri dan ayah mengeluarkan bagi anak-anaknya. Ya. Dan hikmah zakat fitri ini sangat besar. Di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang haram yang dia lakukan selama berpuasa, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jemaah sekalian, hadis ini juga menegaskan yang berhak menerima zakat fitri hanya fakir miskin, bukan kepada 8 golongan. 8 golongan itu untuk zakat mal. Man addaha qabla salati fahiya zakatun makbulah, wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka dia adalah sedekah yang diterima atau zakat yang diterima. Sedangkan orang yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanyalah sedekah biasa. Jadi batas waktu mengeluarkan zakat fitri adalah sebelum sholat Idul Fitri. Tidak boleh ditunda dengan sengaja. Siapa yang menunda dengan sengaja, maka dia berdosa. Dia harus bertobat kepada Allah, dan dia tetap harus mengeluarkan zakat fitri, karena itu hak orang miskin, walaupun bagi dia itu tidak sah sebagai zakat fitri jika dia menundanya dengan sengaja. Baik. Kemudian yang kelima adalah melakukan sholat id. Melakukan sholat id. Jemaah sekalian, tentang hukum sholat id, ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Yang pertama, hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat Malikiyah dan kebanyakan Syafi'iyah. Yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Yang ketiga, hukumnya fardu ain. Setiap muslim wajib melakukan sholat Idul Fitri. Ini pendapat Abu Hanifah dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Maka ketahuilah jemaah sekalian, pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala, hukumnya adalah fardu ain. Bukan sekedar sunnah, bukan pula sekedar fardu kifayah. Dan ini pendapat dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani,
dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Karena beberapa dalil. Pertama, perintah Allah dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Para ulama mufassirin menjelaskan makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat hari raya. Maka Allah menyuruh kita salat menunjukkan hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW melakukan sholat hari raya terus-menerus, tidak pernah beliau tinggalkan. Kemudian yang ketiga, para wanita dan anak-anak kecil pun dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk keluar ikut melakukan sholat, kecuali bagi wanita haid, dia tetap keluar, namun dia tidak ikut sholat. Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan hadisnya pada poin tersendiri. Baik, jadi ini tentang sholat id. Kemudian sunnah yang keenam adalah sholat id itu sunnahnya dilakukan di lapangan, bukan di masjid. Kecuali kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur yang menghalangi kita untuk sholat id di lapangan, maka yang disyariatkan adalah sholat di lapangan. Padahal jemaah sekalian, kita tahu bersama, sholat di masjid Nabi SAW lebih afdal daripada 1000 sholat di masjid lain. Tapi faktanya, Nabi SAW tetap sholat id di lapangan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla atau lapangan tempat sholat. Jadi makna musalla dalam hadis ini bukan musalla seperti yang kita ketahui, yaitu masjid kecil di negeri kita, tidak. Tapi maknanya adalah lapangan tempat sholat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, "Hadha dalilun liman qala bistihbabil khuruj li salatil id ilal musalla wa annahu afdal min fi'liha fil masjid." Dalam hadis ini terdapat dalil bagi ulama yang berpendapat dianjurkannya keluar untuk sholat id ke tanah lapang, dan bahwasanya itu lebih afdal daripada dilakukan di masjid. Wa ala hadza amalun nas fi mu'dhamil amsar. Dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di berbagai negeri. Wa amma ahlu Makkah fala yusallunaha illa fil masjid min az-zamanil awal. Kecuali untuk penduduk Makkah. Khusus penduduk Makkah, maka mereka melakukan sholat di masjid sejak pertama. Baik, jadi ini yang disunnahkan. Namun jemaah sekalian, permasalahannya karena musibah yang kita hadapi saat ini, yaitu menyebarnya wabah virus COVID-19 atau virus corona. Apabila pemerintah menetapkan kaum muslimin harus sholat di rumah, tidak boleh berkumpul-kumpul, tidak di lapangan, tidak pula di masjid, wajib bagi kaum muslimin untuk menaati. Karena ini perintah sesuai dengan syariat, agar kaum muslimin tidak memudaratkan diri sendiri, tidak pula memudaratkan orang lain. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. La darara wala dirar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menimpakan bahaya, tidak boleh pula membalas saling menimpakan bahaya. Jadi aturan pemerintah dan saran ahli kesehatan ini sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kita harus ikut apa saran pemerintah. Kalau terjadi perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diikuti adalah pemerintah pusat. Karena pada hakikatnya pemerintah daerah itu hanyalah wakil dari pemerintah pusat. Dan apabila ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, maka ada kaidah penting, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu mengangkat khilaf, menghilangkan perbedaan pendapat. Artinya apa yang ditetapkan pemerintah, itu yang harus kita ikuti. Terlebih lagi ini terkait dengan jiwa kaum muslimin. Dan jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat disyariatkan untuk sholat di rumah. Bagi yang memiliki udzur, tidak bisa sholat di lapangan atau di masjid bersama kaum muslimin. Dan ini pendapat juga dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sampai beliau menyebutkan dalam sahih beliau sebuah bab. Babun,
idza fatahul id yusalli rak'atain wa kadzalika an-nisa wa man kana fil buyut wal qura. Bab apabila seseorang luput salat id, hendaklah dia salat 2 rakaat. Demikian pula para wanita dan orang-orang yang ada di rumah, begitu pula di kampung-kampung. Karena dulu di kampung-kampung itu mereka tidak salat id kecuali harus ke kota. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bukhari rahimahullah, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza iduna ahlal Islam." Ini adalah hari raya kita orang-orang Islam. Artinya ini hari raya seluruh kaum muslimin. Tidak khusus orang yang bisa salat di masjid atau salat di lapangan. Juga berlaku bagi kaum muslimin yang ada di rumah. Wa amara Anas bin Malikin maulahum Ibn Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Mesir wa takbirihim. Kemudian beliau menyebutkan sebuah athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu memerintahkan budak mereka yaitu Ibnu Abi Utbah untuk menjadi imam di zawiyah, satu tempat yang di situ ada semacam vilanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkunjung ke sana, beliau tidak bisa ikut sholat, maka beliau kumpulkan keluarganya dan anak-anaknya. Kemudian Ibnu Abi Utbah ini menjadi imam dan sholat untuk mereka, dan mereka semua sholat bersama seperti sholat orang-orang yang ada di kota, dan bertakbir seperti takbir mereka. Maksudnya tetap dilakukan cara sholatnya seperti sholat kaum muslimin pada umumnya, yaitu di rakaat pertama bertakbir 7 kali, di rakaat yang kedua bertakbir 5 kali. Ya. Dan juga berkata Ikrimah, Al-Bukhari masih melanjutkan, Ikrimah berkata, Ahlus sawad yajtami'una fil id yusalluna rak'atain kama yasna'ul imam. Orang-orang yang berada di kampung-kampung, di kompleks-kompleks perkebunan, hendaklah mereka juga berkumpul di hari Id. Kemudian mereka sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin yang ada di kota. Wa qala Atha juga berkata, idza fatahul id shalla rak'atain. Apabila seseorang luput sholat Id, hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat. Jadi ini semuanya adalah athar-athar dari para sahabat dan tabi'in yang menunjukkan disyariatkannya kita sholat Id di rumah. Dan caranya mudah. Cara sholat Id di rumah dan di lapangan sebenarnya sama, tidak ada bedanya. Caranya mudah, yaitu sama seperti sholat Jumat, bedanya 2 saja. Bedanya 2 saja. Yang pertama, sholat Idul Fitri ada takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, sholat Id khutbahnya setelah sholat. Sedangkan sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Hanya saja ketika kita sholat di rumah, mayoritas ulama berpendapat tidak dilakukan khutbah. Tidak dilakukan khutbah karena di sholat kaum muslimin secara umum sudah ada khutbah sehingga di rumah kita tidak lagi khutbah. Jadi cukup sholat saja. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat tetap ada khutbah. Ya, namun hukum khutbah di sini tidak sampai wajib juga, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita sholat tanpa khutbah tidak mengapa insyaallah ta'ala. Maka tidak ada beda sholat Id dengan sholat Jumat kecuali pada takbir saja. Ada takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Kapan mulai bertakbir ini? Di rakaat yang pertama setelah membaca doa istiftah. Jadi takbiratul ihram dulu, kemudian baca doa istiftah, kemudian bertakbir 7 kali. Di rakaat yang kedua setelah takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud menuju berdiri, kemudian ditambah 5 kali takbir. Jadi kalau dihitung semuanya menjadi 6 di rakaat yang kedua, ditambah takbir intiqal. Sedangkan di rakaat yang pertama dihitung semuanya jadi 8, ditambah dengan takbiratul ihram. Apakah ada bacaan di antara takbir-takbir tersebut? Tidak ada ketentuan khusus dari Rasulullah SAW, hanya saja diriwayatkan dari para sahabat dianjurkan bertakbir dan memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, misalkan seorang mengatakan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad, maka itu boleh. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, wallahu ta'ala a'lam. Juga disunahkan mengangkat tangan.
berdasarkan keumuman dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yarfa'uha fi kulli takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau dalam setiap takbir. Takbir itu hukumnya sunnah dan mengangkat tangan juga hukumnya sunnah. Dua-duanya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Andai seseorang tidak mengamalkan pun salatnya tetap sah. Iya, wallahu a'lam. Baik. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah bersegera menuju tempat sholat bagi makmum sebelum datangnya imam. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat sholat, yaitu ke lapangan, maka yang pertama beliau lakukan adalah sholat. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kaum muslimin telah datang sebelum imam, sehingga Nabi SAW tidak lagi menunggu jamaah, langsung beliau sholat. Jadi ini yang disunahkan kita bersegera. Iya. Adapun waktu sholat Id itu sama dengan waktu duha, sama dengan waktu sholat duha, yaitu dimulai ketika matahari terbit dan telah meninggi kurang lebih 1 tombak. Dan itu adalah waktu sholat syuruk atau awal waktu sholat duha. Jadi sama waktunya. Itu mulai waktunya. Kapan berakhirnya? Sampai menjelang zuhur. Jadi sama dengan waktu duha. Ya, kurang lebih dimulai 15 menit setelah matahari terbit sampai kurang lebih setengah jam sebelum sholat zuhur. Itulah waktu sholat hari raya. Baik. Kemudian sunnah yang ke-8 adalah dianjurkan mandi sebelum sholat Id. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang bertanya kepada beliau tentang mandi. Maka beliau menjawab, yaumul jum'ah wa yaumu arafah wa yaumun nahri wa yaumul fitri. Mandi yang disyariatkan itu adalah mandi di hari Jumat, mandi di hari Arafah, di hari Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi 4 yang disunahkan kita mandi sebelum mengerjakannya, yaitu sholat Jumat, kemudian mandi di hari Arafah, kemudian hari raya Idul Adha, kemudian hari raya Idul Fitri. Jadi ini termasuk sunnah. Baik. Kemudian yang ke-9, mengenakan parfum dan bersiwak. Kita keluar rumah, mengenakan parfum ini khusus bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, parfumnya atau harumnya hanya khusus bisa tercium oleh suaminya atau mahramnya saja. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin." Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. "Faman ja'a ilal jum'ati falyaghtasil wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak." Maka siapa yang mendatangi salat Jumat, hendaklah dia mandi. Dan apabila ia memiliki parfum atau minyak wangi, hendaklah dia gunakan. Dan hendaklah kalian bersiwak. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan disunahkan mandi, menggunakan minyak wangi dan bersiwak. Ya. Walaupun hadis ini berbicara tentang hari Jumat, tapi Nabi SAW mengatakan hari Jumat adalah hari raya. Maka apabila hari Jumat saja disunahkan, tentu hari raya yang lebih besar daripada itu lebih disunahkan lagi. Baik. Kemudian yang ke-10, dianjurkan untuk berhias bagi laki-laki dan menggunakan pakaian yang paling bagus. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibta' hadhihi tajammal biha lil-'idi wal wufud." Ya Rasulullah, belilah pakaian ini untuk engkau berhias dengannya menghadapi hari raya dan menerima para utusan. Jadi ini saran Umar kepada Rasulullah SAW untuk membeli sebuah pakaian. Maka para ulama mengatakan, menunjukkan kepada kita
Umar sudah tahu kebiasaan Rasulullah SAW di hari raya beliau berhias. Beliau menggunakan pakaian yang paling bagus. Maka ketika beliau melihat ada pakaian bagus, beliau memberi saran kepada Rasulullah SAW untuk membelinya. Iya. Kemudian dikatakan juga dalam asar, wa kana Ibnu Umar yalbasu fil 'id ahsana thiyabihi. Bahwasanya Ibnu Umar menggunakan pada hari Id pakaiannya yang paling bagus. Asar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang sahih. Jadi ini termasuk sunnah. Oleh karena itu juga kata para ulama, termasuk berhias adalah kita memotong kumis, kemudian memotong kuku. Walaupun tidak ada sunnah secara khusus, tapi dia mencakup dalam keumuman berhias. Tampil yang paling bagus dalam menghadapi hari raya. Maka ini termasuk sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian yang ke-11, sunnah terkait makan pagi di hari raya. Maka untuk hari raya Idul Fitri, dianjurkan di pagi hari sebelum sholat Id, kita makan korma, minimalnya memakan 3 butir korma. Dan disunahkan makan dalam jumlah ganjil. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat menuju lapangan untuk melakukan salat Id pada hari raya Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir korma dan beliau makan dalam jumlah ganjil. Makna beberapa butir korma minimal 3. Karena beliau katakan tamarat beberapa butir. Jadi minimal 3. Kemudian kalau masih ingin makan lagi 5, kemudian 7, kemudian 9 dan seterusnya. Disunahkan dalam jumlah ganjil. Ya. Dan juga dari Buraidah radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidzi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar di hari raya Idul Fitri sampai beliau makan dulu. Dan beliau tidak makan di hari raya Idul Adha sampai beliau melakukan salat. Dan para ulama menjelaskan berdasarkan beberapa riwayat, beliau makan yang pertama di hari itu dari hewan sembelihan beliau apabila beliau menyembelih. Iya. Kemudian yang ke-11, keluar menuju salat Id termasuk sunnah adalah dengan berjalan kaki. Disunahkan kita ke tempat sholat Id itu dengan berjalan kaki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-Id masyian wa yarji'u masyian. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju sholat Id berjalan kaki dan balik juga berjalan kaki. Ini termasuk sunnah. Hikmahnya agar kita bisa lebih mudah ketemu orang untuk bersilaturahmi kalau kita berjalan kaki. Sementara kalau kita di kendaraan tentu lebih sulit. Ya. Yang ke-13, sunnah terkait rute perjalanan menuju sholat hari raya. Disunnahkan kita pergi mengambil jalan yang berbeda dengan jalan kita pulang dari tempat sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di hari raya beliau mengambil jalan yang berbeda. Hikmahnya kata para ulama agar semakin nampak syiar Islam dan juga semakin banyak orang yang kita ketemu untuk bersilaturahmi apabila kita mengambil jalan yang berbeda. Sunnah yang ke-14, tidak boleh membawa senjata kecuali darurat. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada Al-Hajjaj, hamaltas silah fi yaumin lam yakun yuhmalu fihi. Engkau membawa senjata di hari yang tidak boleh membawa senjata, yaitu hari raya. Wa adkhaltal silah al-haram wa lam yakunis silah yudkhalul haram. Dan engkau masukkan senjata ke al-haram, ke tanah suci, padahal tidak boleh memasukkan senjata ke tanah suci. Maksud hadis ini, di hari dan tempat yang ramai tidak boleh kita membawa senjata karena itu bisa membahayakan kaum muslimin. Kecuali tentunya dalam kondisi darurat, para aparat keamanan
untuk menjaga keamanan kaum muslimin, maka boleh bagi mereka membawa senjata dalam keadaan seperti itu demi menjaga keamanan kaum muslimin apabila ada indikasi-indikasi dikhawatirkannya ada bahaya-bahaya yang mengancam kaum muslimin. Baik. Kemudian sunnah yang ke-15 adalah dianjurkan di hari raya kita menampakkan kegembiraan. Menampakkan kegembiraan. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansar tuganniyani bima taqawalatil ansar yauma bu'ats. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayahku, masuk menemui aku. Ketika itu di rumahku ada 2 orang anak kecil perempuan dari anak-anak kaum Ansar bernyanyi dengan nyanyian syair-syair mereka pada perang Bu'ats, syair-syair kaum Ansar. Qalat, Aisyah mengatakan, walaysata bimuganniyatain, akan tetapi kedua anak tersebut bukanlah penyanyi, bukan yang berprofesi sebagai penyanyi. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, ama zamirus syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada seruling-seruling setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Abu Bakar marah kepada putrinya Aisyah. Kenapa engkau mengizinkan ada seruling-seruling setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika fi yaumi idin, kata Aisyah radhiyallahu anha, padahal itu di hari Id. Itu di hari Id. Ada 2 orang anak kecil bernyanyi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam riwayat Muslim, jariyatani tal'abani biduf, 2 orang anak kecil perempuan bermain rebana sambil menyanyi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingkari dengan keras. Tetapi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakrin inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Jadi boleh ada nyanyian dengan syarat-syarat di hari raya. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, anna idharas surur fil a'yad min syi'arid din, bahwasannya menampakkan kegembiraan di hari raya adalah termasuk syiar agama Islam. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk sunnah Nabi SAW menampakkan kegembiraan di hari raya. Namun perlu kita ingatkan dalam hadis ini tidak ada dalil membolehkan nyanyian. Ada sebagian orang mereka berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan nyanyian dan musik. Justru hadis ini mengandung larangan nyanyian dan musik itu sendiri. Di mana sisi larangannya atau pengharaman musik dan nyanyian? Yaitu Rasulullah SAW tidak mengingkari. Abu Bakar mengatakan musik-musik dan nyanyian itu adalah seruling-seruling setan. Itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang beliau ingkari? Yang beliau ingkari adalah Abu Bakar melarang nyanyian dan musik yang diperkecualikan di hari raya. Jadi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada Abu Bakar bahwa betul, musik dan nyanyian itu adalah seruling-seruling setan. Tetapi ada yang diperkecualikan. Apa yang diperkecualikan? Nah ini dia. Hadis yang menjelaskan kebolehan musik dan nyanyian dengan syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, dinyanyikan di hari raya. Ataupun momen-momen bahagia yang lainnya seperti walimatul urs, resepsi pernikahan. Jadi bukan setiap hari menyanyi, bernasyid, bermusik, bukan setiap hari. Itu bukan kebiasaan seorang muslim. Seorang muslim itu melakukan yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram. Iya, ini yang pertama. Syarat yang pertama, tidak dinyanyikan setiap hari, hanya di momen-momen tertentu seperti hari raya dan walimatul urs, resepsi pernikahan. Yang kedua, alat musik yang digunakan hanya duf, rebana. Inilah, kata para ulama, satu-satunya alat musik yang dibolehkan, yaitu rebana
itu pun rebana murni. Tidak ada kering-keringnya di samping. Tapi rebana murni. Adapun selain itu, seperti gitar, drum, dan lain-lain, maka itu masuk dalam ucapan Abu Bakar yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, yaitu mazamirus syaitan. Itu semuanya adalah alat-alatnya setan atau seruling-seruling setan. Iya. Makanya para ulama juga mengatakan penyanyi itu muadzinnya setan. Penyanyi adalah muadzinnya setan dan nyanyian adalah Qur'annya setan. Sedangkan orang yang beradzan di masjid, muadzin di masjid, itu adalah muadzinnya Allah. Dan Al-Qur'an yang biasa kita baca itu adalah Al-Qur'annya Allah. Ya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan tidak akan berkumpul di hati seorang hamba kecintaan terhadap Qur'annya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan kecintaan terhadap Qur'annya setan, yaitu nyanyian-nyanyian. Gak mungkin seorang hamba kalau dia betul mencintai Al-Quran, lalu dia cinta, senang terhadap nyanyian. Iya. Ini syarat yang kedua, terkait dengan alat musiknya. Syarat yang ketiga, yang menyanyikan dan memainkan alat musik itu adalah anak kecil. Kemudian syarat berikutnya, anak kecil itu perempuan, yang belum balik, yang tidak dikhawatirkan munculnya fitnah. Makanya kata para ulama, kalau laki-laki main musik atau bernyanyi, itu banci. Itu adalah laki-laki banci, menyerupai wanita. Karena yang diizinkan dalam syariat hanya anak kecil, perempuan yang belum balik. Kemudian syarat berikutnya, mereka tidak berprofesi sebagai penyanyi. Sebagaimana kata Aisyah, walaysata bimuganniyatain. Kedua anak kecil itu bukanlah penyanyi. Dan ini profesi yang haram. Berdasarkan kesepakatan ulama, telah dinukil dalam sebagian buku fikih, ulama sepakat haram hukumnya berprofesi sebagai pemusik atau penyanyi. Ini profesi yang haram, tapi sekali tampil dibayar mahal. Sedangkan para guru yang mendidik generasi, terutama di daerah-daerah terpencil, ada yang sebulan hanya digaji 300.000. Subhanallah. Itu pun dibayar 3 bulan sekali. Para artis, para penyanyi merusak generasi, sekali tampil dibayar puluhan juta. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, justru hadis ini menunjukkan haramnya nyanyian dan membolehkan dengan syarat. Jadi ada yang dibolehkan, diperkecualikan, tapi dengan syarat-syarat. Satu syarat lagi, tentu syair yang terkandung dalam nyanyian itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tidak seperti syair-syair nyanyian hari ini. Ya, nyanyian tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak halal, berpacaran, dan seterusnya. Maka ini hukumnya haram. Baik, inilah jemaah sekalian, musik dan nyanyian yang dibolehkan di hari raya. Baik, kemudian yang ke-16, anjuran bagi wanita untuk keluar menuju sholat id dengan syarat tidak tabarruj. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatik wal huyat wa dhawatil khudur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan para wanita di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Para wanita yang masih perawan ataupun wanita haid dan para wanita yang dipingit juga diajak untuk keluar. Fa ammal huyyat fayatazilna shalah wa yashhadna al khaira wa da'watal muslimin. Adapun wanita haid, maka mereka tentu tidak salat, mereka menghindari tempat salat, tapi mereka masih bisa menyaksikan orang-orang yang salat, mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Subhanallah. Jadi wanita haid pun dianjurkan untuk datang di tempat salat kaum muslimin. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, ini tentunya berlaku di kondisi normal, tidak dalam keadaan COVID-19 ini. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ummu Atiyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita kami tidak memiliki jilbab. Maka Nabi SAW bersabda, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Jadi subhanallah, wanita yang tidak punya jilbab sekalipun, hendaklah dia keluar dengan cara
dipinjamkan jilbab oleh saudari-saudarinya wanita kaum muslimat. Ya, jadi wanita pun dianjurkan untuk keluar, tapi tentu dengan syarat tidak tabarruj. Apa artinya tabarruj? Menampakkan kecantikan atau keindahan atau menarik pandangan kaum laki-laki. Ini hanya mendapatkan dosa bagi wanita, bukan dapat pahala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias, bersolek, menampakkan kecantikan seperti wanita jahiliyah dahulu. Sunnah yang ke-17, anjuran mengajak anak-anak juga melakukan sholat atau datang ke tempat sholat. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau masih kecil, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau mengatakan, kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma fitrin aw adha fa shalla thumma khataba thumma atan nisa fa wa'adahunna fadhakkarahunna wa amarahunna bis sadaqah. Aku pernah keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Maka beliau salat, kemudian berkhutbah, kemudian mendatangi kaum wanita, lalu menasihati dan mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu ketika beliau masih kecil diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju salat Idul Fitri. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sebuah bab yang beliau berjudul Babu Khurujis Sibyan ilal Musalla, bab keluarnya anak-anak ikut ke tempat sholat. Maka ini termasuk dianjurkan agar anak-anak kita menyaksikan dakwah dan syiar Islam. Baik. Kemudian yang ke-18 tentang ucapan selamat hari raya atau selamat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini tidak disunnahkan tapi tidak pula dilarang. Tidak disunahkan, tapi tidak pula dilarang. Akan tetapi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, harus kita jawab. Karena itu termasuk dalam keumuman dalil, kewajiban menjawab salam. Namun secara hukum asal, mengucapkan selamat Idul Fitri atau selamat Idul Adha tidak dianjurkan dalam syariat, tapi tidak pula dilarang. Oleh karena itu kata para ulama, ini kembali kepada kaidah-kaidah umum, yaitu dianjurkan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Tapi ini tidak khusus di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha saja. Kapan dan di mana saja kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala berkata, la haraj an yakula al-muslim li akhihi fi yaumil id aw ghairihi taqabbalallahu minna wa minka a'malana as-salihah. Tidak mengapa seorang muslim mengatakan kepada saudaranya sesama muslim pada hari Id atau hari yang lain, semoga Allah menerima amal-amal soleh dari kami dan dari kalian. Jadi ini bersifat umum, hari Id maupun kapan saja. Wala a'lamu fi hadza syai'an mansusan. Aku tidak mengetahui ada dalil khusus tentang ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga berkata, at-tahni'atu bil Id jaizatun wa laysa laha tahni'atun makhsusatun bal ma'tadahun nas fa huwa jaizun ma lam yakun itsma. Mengucapkan selamat hari raya itu dibolehkan. Jadi bukan sesuatu yang disunahkan atau diwajibkan, tapi sekedar hukumnya boleh, jaiz. Dan tidak ada, kata beliau, sebuah ucapan yang khusus dari Rasulullah SAW. Akan tetapi dia mengikuti adat kebiasaan manusia saja. Maka ini boleh selama tidak mengandung dosa. Jadi yang biasa kita ucapkan, selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Itu boleh. Jadi kembali kepada adat kebiasaan kita, kata Syekh, selama tidak mengandung dosa. Adapun yang diriwayatkan dari para sahabat, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian. Tentu ini sangat bagus mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ke-19 ya. Apabila bertemu hari raya dan hari Jumat, maka bagi kaum muslimin yang telah melakukan sholat hari raya tidak diharuskan untuk sholat Jumat. Tapi boleh juga kalau mereka mau sholat Jumat. Berdasarkan hadis Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man syaa an yusalliya falyusalli." Siapa yang mau sholat Jumat, silakan dia sholat. Begitu pula
Masih dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani, faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'un." Telah berkumpul di hari kalian ini 2 hari raya, yaitu hari raya dan hari Jumat. Maka siapa yang sudah melakukan sholat hari raya, itu mencukupinya untuk tidak melakukan sholat Jumat. Adapun kami akan tetap melakukan sholat Jumat. Jadi bagi yang mau sholat Jumat juga boleh, dan bagi imam tetap dianjurkan sholat Jumat agar apabila ada jamaah mau sholat Jumat, mereka bisa melakukannya. Dan bagi yang tidak sholat Jumat, hendaklah tetap sholat zuhur di rumah sebanyak 4 rakaat. Jadi selamanya sholat tidak mungkin ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak bisa dilakukan di masjid, maka dilakukan di rumah. Hanya saja di rumah tidak ada sholat Jumat di rumah. Beda dengan Id, Id bisa dilakukan di rumah, sholat Id. Adapun sholat Jumat tidak bisa dilakukan di rumah karena tidak ada dalil sama sekali, tidak dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat. Maka sebagai gantinya adalah sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Baik, kita masuk yang ke-20 yang terakhir, termasuk sunnah Nabi SAW dan adab yang mulia yang diingatkan para ulama di hari Id adalah jauhi maksiat, jauhi dosa. Dan inilah Id yang sesungguhnya. Inilah hari raya, inilah hari kemenangan yang sejati ketika kita taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi maksiat. Sebagai penutup jamaah sekalian, ada sebuah nasihat yang sangat bagus dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid." Bukanlah hari Id itu, bukanlah hari raya itu bagi orang yang berpakaian baru. Hanyalah hari raya itu sejatinya untuk orang-orang yang ketaatan mereka bertambah. Inilah jemaah sekalian hakikat hari raya. Ketika amal kebaikan kita bertambah, ketika kita jauh dari perbuatan dosa. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal 'id liman ghufirat lahudz dzunub. Bukanlah Id itu bagi orang yang berhias dengan pakaian baru dan kendaraan yang bagus. Hanyalah Id itu bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Artinya kita harus meraih sebab-sebab diampunkannya dosa-dosa kita, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Fi lailatul Id tufraku khalqun al-idku wal maghfiratu 'alal 'abid. Pada hari Id dibagi-bagi untuk para hamba ampunan dan pembebasan dari api neraka. Faman nalahu minha syai'un falahu id wa illa fahuwa matrudun ba'id. Maka siapa yang bisa menggapai ampunan dan pembebasan dari api neraka, baginya lah hari raya yang hakiki. Jika tidak, maka dia adalah orang yang tertolak dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dia bukanlah orang yang pantas untuk merayakan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat hari raya, hari kemenangan, ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka hati-hatilah, jauhi maksiat, jauhi dosa selama berhari raya. InsyaAllah ta'ala rincian lebih detail tentang berbagai macam kemungkaran di hari raya kita bahas di kesempatan yang lain. Inilah jemaah sekalian secara ringkas 20 permasalahan terkait fikih dan adab-adab sunnah di hari raya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.